Bayangkan berada di ketinggian ribuan meter, dikelilingi oleh ledakan anti pesawat dan serangan jet tempur musuh. Lalu tiba-tiba pesawat Anda bertabrakan dengan pesawat lain di tengah udara. Apa yang akan Anda lakukan? Kisah luar biasa ini terjadi pada malam Tahun Baru 1944. Sebuah peristiwa yang menguji batas keberanian dan keajaiban bertahan hidup. Pada tanggal 31 Desember 1944, Letnan II Glenn Rojon duduk di kokpit B-17 miliknya, The Little Skipper, di samping kopilotnya, Letnan II William Leake. Mereka mendekati Jerman dalam misi untuk menghancurkan kilang minyak di Hamburg. Rentetan tembakan anti pesawat meledak tepat di bawah mereka, dan neraka pun terbuka. Para kru menyaksikan B-17 demi B-17 ditembak jatuh dari langit di atas area target di depan mereka. Saat tembakan anti pesawat paling intens, Rojon melihat sinyal asap di atas dok. Itu adalah tanda untuk menjatuhkan bom. Semua B-17 dalam kelompok Rojon yang masih terbang membuka pintu ruang bom mereka. Tembakan anti pesawat meningkat dengan keganasan yang belum pernah dialami para pilot. Dalam skuadron terdepan, B-17 Full Rush In dihantam tepat di tengah oleh peluru anti pesawat. Pesawat itu melenceng ke kanan dan menabrak langsung B-17 lain bernama Kramps-Tramps. Kedua pesawat bertabrakan, dan Kramps-Tramps terbelah menjadi dua. Kedua pesawat jatuh. Rojon dan Leake tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka mengira semuanya musnah. Namun secara luar biasa, 3 anggota kru dari setiap pesawat terlempar keluar dan berhasil membuka parasut mereka. 3, 4, aku melihat 6 parasut. Navigator, catat ini. Rojon menekan keterkejutannya dan menghubungi penembak bom. Sersan James Shirley. Konfirmasi bom sudah keluar. Bom sudah keluar. Melalui ruang bom B-17 yang besar, serangkaian bom seberat 227 kg jatuh, meluncur deras ke bumi. Di The Little Skipper, penembak menara bola mengamati bom-bom itu menghantam target. Russo, bagaimana kelihatannya? Tepat sasaran. Setelah menjatuhkan bom, formasi mengikuti rencana awal dan berbelok 180 derajat, langsung kembali ke laut. Mereka merapatkan formasi seketat mungkin untuk penerbangan pulang, tetapi tepat saat mereka mengambil formasi kotak, sekitar 50 pesawat pencegat Jerman melaju dengan kecepatan tinggi untuk mencegat Amerika. Yang pertama tiba di lokasi adalah Me-262 bertenaga jet. Salah satunya melesat melewati Amerika dari atas dan menembakkan meriam Mk-108, miliknya menembus garis formasi. Messerschmitt itu melanjutkan di bawah. Berayun dalam busur lebar, jejak kondensasinya berkilauan di bawah sinar matahari. Pesawat itu terlalu cepat untuk ditembak. Sudah menghilang sebelum para penembak bisa melacaknya. Kemudian Bf-19 melesat menembus formasi dan menyerang dari depan. Sementara FW-190 berkerumun seperti tawon. Faithful Forever di sisi kanan Rojon sedikit tertinggal dan sudah rusak oleh tembakan anti pesawat. Dan pesawat itu terkena lagi. Pilotnya, Letnan II Leo Ross, menghubungi radio. Faithful Forever di sisi kanan Rojon. Ross berhasil menjaga pesawatnya tetap lurus dan stabil pada ketinggian sekitar 1.500 meter meskipun rusak, dan seluruh krunya dapat melompat keluar dan selamat. Kembali ke formasi utama, semua harapan seolah hilang, dan Jerman melakukan pembantaian dalam formasi yang hancur. Kelompok besar di jam 8 tinggi. Kemudian, pemandangan indah P-51 Amerika muncul di langit. Itu adalah pengawal tempur. Ya Tuhan, syukurlah. Pesawat pencegat Jerman melihat target yang lebih mudah dan segera berbalik. P-51 Amerika, yang merasa aman karena Jerman sudah pergi, berputar untuk melindungi B-17 lain lebih jauh di garis formasi. P-51 akan mempertahankan benteng di depan. Tetap waspada kawan-kawan. Rojon dan sisa formasi terus terbang sendirian. Kita hampir di atas laut. Bertahanlah semuanya. Mereka mencapai pantai Jerman di barat laut Hamburg. Dan mereka sudah melihat tembakan anti pesawat menyala lagi. Mereka berjuang melewati tembakan anti pesawat sekali lagi. Tetapi tak lama kemudian mereka berada di atas laut. Mereka bergerak lambat. Tetapi mungkin mereka bisa pulang. Turbulensi kini sangat parah, sehingga B-17 tidak bisa lagi mempertahankan formasi. Kemudian datanglah panggilan melalui interkom yang ditakuti semua orang. Pesawat musuh jam 11. Kemudian panggilan lain, pesawat musuh jam 1 tinggi. Gelombang lain pesawat tempur Jerman.
yang diluncurkan dari pangkalan di Bremen dan Oldenburg, menyerang formasi yang kini tercerai-berai di atas laut. Dalam perjuangan putus asa melawan turbulensi, B-17 mencoba tetap sedekat mungkin, tetapi satu persatu pesawat terkena. Semakin banyak celah muncul dalam formasi saat B-17 melayang, mesin mereka dihiasi oleh minyak dan api. Celah berbahaya yang dimanfaatkan tanpa ampun oleh pesawat tempur Jerman. Sebuah Bf-19 yang menyerang dari depan, menembaki Nine Lives, pesawat pemimpin dalam formasi Rojon. Peluru menembus kokpit dan kedua pilot tewas seketika. Namun semua mesin terus berjalan, dan kru yang tersisa terus berjuang, tanpa menyadari bahwa tidak ada yang hidup di depan. Kembali ke The Little Skipper. Rojon segera bereaksi untuk menutup celah. Mati-matian berusaha menjaga formasi tetap utuh. Rojon mendorong The Little Skipper ke posisinya. Satu tangan di tuas kemudi. Tangan lainnya siap menarik gas. Dia mencari Nine Lives. Tetapi pesawat pemimpin itu tidak terlihat dimanapun. Pilot kepada kru, adakah yang melihat McNab? Nine Lives, kemana dia pergi? Dia tidak tahu bahwa para pilot, McNab dan Vaughan, telah terkulai di kursi kokpit mereka. Nine Lives terbang lurus, tetapi tidak rata. Kedua pilotnya yang tak bernyawa telah menarik tuas ke belakang, dan B-17 bergerak dalam lintasan terbang yang sedikit menanjak. Ethan Porter, seorang kapten di B-17 terdekat, mengamati kedua pesawat semakin mendekat. Mereka berada di ambang tabrakan. Dia dengan cepat menghubungi radio dan mencoba memperingatkan para pilot. McNab! McNab! Sial! Hati-hati! Kalian akan bertabrakan. Namun sudah terlambat. Pada pukul 12.44, Rojon dan Leak terlempar ke atas dengan hentakan dahsyat yang melepaskan tangan Rojon dari tuas gas. Lutut Leak membentur tuas kemudi dengan keras. Demi Tuhan, apa itu? Pilot kepada kru, apa yang baru saja terjadi? Penembak menara atas, laporkan situasi. Leak dan Rojon menguji hidrolik dan kelistrikan. Sistem berfungsi, tetapi mereka kehilangan kendali atas benteng terbang mereka. Ya Tuhan, kalian tidak akan percaya ini. Rojon melihat ke kiri belakang, dan tidak bisa mempercayai matanya. Kita menunggangi benteng lain. Nine Lives telah menabrak The Little Skipper di udara dan menembus perut aluminium benteng Rojon. Sial Glenn, kita menyatu seperti capung yang kawin. Di menara bola Nine Lives, Sersan Staff Edward Woodall Jr. tergeletak di bawah pecahan logam, akibat benturan antara kedua pesawat. Dia tidak memiliki tenaga listrik maupun hidrolik, jadi dia meraih engkol tangan dan berdoa agar tuasnya tidak patah. Dengan sangat lambat, senjata-senjata itu turun secara vertikal, dan dia bisa merangkak mundur keluar dari menara dan masuk ke dalam badan pesawat. Woodall melihat melalui badan pesawat. Itu adalah kekacauan logam yang bengkok. Dia tahu bahwa Kopral Joe Russo, penembak menara bola The Little Skipper, tidak punya harapan sama sekali. Menara bola Russo telah terdorong menembus atap Nine Lives dan terjepit oleh logam yang bengkok. Penembak itu terjebak. Woodall melihat Russo membuat tanda salib. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Kru, The Little Skipper, yang masih terhubung dengan penembak mereka melalui intercom, mendengar Ave Maria Russo yang semakin samar. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bill Leak sangat tersentuh saat mendengar keputusasaan dalam suara penembak menara bolanya. Tuhan besertamu. Dia kemudian berkata, saya tidak bisa membantunya, dan merasa seolah-olah saya mengambil haknya untuk menyendiri. Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bill, sadarlah. Untuk membiarkan Russo menyelesaikan doa-doa terakhirnya dengan tenang, Leak melepas helm dan interkomnya. Tarik ke atas, tarik ke atas. Dia kemudian berkata bahwa ini adalah bagian tersulit dari penerbangan baginya. Sementara itu, mesin nomor 1 Nine Lives terbakar, dan dibutuhkan upaya luar biasa dari Rojon dan Leak untuk mengendalikan penurunan kedua pesawat, yang saling terkunci dan keluar dari formasi, kini berada pada ketinggian sekitar 4.570 meter. Para pilot menopang kaki mereka pada panel instrumen The Little Skipper untuk memberikan lebih banyak tekanan pada tuas kemudi. Wajah mereka berkerut kesakitan. Ayo, sebentar lagi tahan. Rojon mencoba berkali-kali untuk melepaskan kedua pesawat. Bill, terus tarik.
Dia menggeber mesin radial The Little Skipper, bahkan mencoba mengguncang kedua pesawat agar terpisah, tetapi tidak ada gunanya. Sial, api akan menyebar ke sayap kita. Mari kita matikan mesin dan coba putar benda ini, Bill. Rojon tahu, jatuh ke laut berarti kematian yang pasti. Untuk menyelamatkan krunya, dia harus membawa pesawat itu ke daratan. Kita harus sampai di daratan agar bisa melompat keluar. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggerakkan kedua pesawat. Baiklah sekarang. Tetapi dia harus mencoba. Mesin The Little Skipper dipasang pada posisi idle. Perlahan, dalam demonstrasi keterampilan terbang yang luar biasa, Rojon dan Leek berhasil secara perlahan membawa kedua B-17 yang saling terkunci itu berbelok. Berhasil. Pesawat-pesawat itu berputar perlahan. Para pilot lega saat melihat pantai Jerman kembali terlihat. Rojon menyadari bahwa api kini melalap sayap kirinya dan panas mulai menembus badan pesawat The Little Skipper. Dia merasakan panas di wajahnya melalui kulit aluminium. Saat mereka mendekati pantai, tembakan anti pesawat kembali dimulai. Dan kemudian kembang api mulai bertebaran. Itu adalah amunisi kaliber 12,7 mm yang meledak dalam api, dan peluru-peluru berdesing di udara. Rojon dan Leek saling pandang. Sejenak dalam kengerian yang sunyi, garis cakrawala semakin dekat, dan Rojon berbicara melalui interkom. Kita hampir di daratan. Bersiaplah untuk melompat, kru. Kalian semua harus melompat dari pintu belakang. Pintu itu berada tepat di belakang hembusan api tanpa henti, yang menghitamkan dan merusak Nine Lives dan The Little Skipper di atas. Tetapi tidak ada jalan keluar lain. Di area badan pesawat, 3 orang, Elkin, Newhouse, dan Little, mencoba membebaskan Russo. Mereka masih bisa mendengarnya berdoa di dalam. Ketiga pria itu menarik dan mendorong, tetapi menara bola itu benar-benar macet. Elkin kemudian berkata, dia tidak bisa bergerak. Tidak ada jalan keluar bagi pria pemberani itu. Salam Maria, penuh rahmat. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat. Doakanlah kami yang berdosa. Waktu hampir habis. Kru bersiap untuk melompat. Dan dengan satu pandangan terakhir ke arah Russo, mereka melompat menembus api ke udara. Di darat, para penembak baterai Jerman di Pulau Wangerooge, Laut Utara, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pembom ganda bermesin 8 ini melaju kencang ke daratan. Seorang kapten Wehrmacht menatap pemandangan itu dan menyadari bahwa pembom-pembom ini pasti akan hancur dan tidak ada alasan untuk terus menembak. Hentikan tembakan. Jiwa-jiwa malang ini tidak punya harapan lagi sekarang. Hanya tinggal beberapa menit sebelum benturan. Rojon tahu ini adalah kesempatan terakhir Leek untuk melompat. Bill, kamu harus melompat. Pergi. Sekarang. Leek, meskipun diperintah Rojon, tetap berada di kokpit. Dia tahu Rojon tidak bisa mengendalikan pesawat sendirian. Tanpa kekuatan tambahan Leek, kedua pesawat akan berputar tak terkendali. Dan Rojon tidak akan bisa melompat. Bill, aku tetap di sini, Glenn. Russo, yang terperangkap di menara bolanya oleh badan pesawat Nine Lives, mungkin dengan rahmat Tuhan, tidak melihat tanah yang melesat ke arah mereka. Tanah melesat ke arah mereka. Jaga agar tetap lurus, Yesusku yang manis, jaga dia. Para pilot meneriakkan doa-doa mereka saat tanah memenuhi pandangan. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nine Lives meledak dan hancur saat benturan, melontarkan The Little Skipper ke atas seperti pelompat galah. The Skipper sejenak kembali mengudara, menghantam bumi dengan perutnya. Sayap kirinya memotong sebuah bangunan kayu, membelah badan pesawat dan melemparkan hidung pesawat ke depan, hingga akhirnya berhenti. Hening. Dalam ketidakpercayaan, kedua pilot berani saling pandang. Mereka berdua hidup. Tak satu pun terluka parah. Hanya luka sayatan dan memar. Leek merangkak melalui lubang besar di belakang kokpit dan melangkah keluar ke siang hari. Dia berdiri dan menepuk dadanya, mencari sebatang rokok yang layak. Dia baru saja akan menyalakannya ketika moncong senapan diarahkan tepat di antara kedua matanya. Berhenti. Seorang prajurit Jerman dengan liar menunjuk ke bensin yang mengalir dari tangki yang pecah di atas sayap. Apa yang kamu lakukan? Bodoh. Kamu akan membakar kita semua. Berkat keterampilan terbang Rojon dan Leek serta kemampuan mereka untuk mengarahkan kedua pesawat ke daratan, 6 anggota kru The Little Skipper dan 4 anggota kru Nine Lives selamat. Rojon,
rendah hati hingga akhir hayatnya, jarang berbicara tentang Distinguished Flying Cross yang ia terima atas tindakannya. Dia selalu menekankan bahwa dia berutang nyawanya kepada Leek. Sejujurnya, kopilot saya adalah alasan mengapa saya hidup hari ini. Pastikan untuk membaca buku yang diteliti dengan sangat baik. The Piggyback Flight Pilot's Journey oleh Cindy Rojon untuk semua detail kisah luar biasa ini.